Nomor 21. Manakah di antara pernyataan berikut yang merupakan indikator pengayaan dari KD menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa? A. Merasionalkan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. B. Menjelaskan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. C. Mengklasifikasi peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. Atau D. Membandingkan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. Jadi jawabannya adalah D. Mengklasifikasi peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. Kita masuk soal nomor 22. Pendidikan abad ke-21, kompetensi collaboration sangat penting karena peserta didik dapat A. Menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok. B. Mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis, maupun teknologi. C. Bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. D. Mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti argumentasi, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam, serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira yang mana jawabannya? Oke, jadi jawabannya adalah C. Bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. Kita masuk ke soal nomor 23. Keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa keterampilan untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai A. Problem solving, B. Critical thinking, C. Transfer knowledge, atau D. Creative thinking. Jawabannya adalah A. Problem solving, karena di sini dapat memecahkan masalah. Nah, kalau dapat memecahkan masalah berarti itu adalah problem solving. Kemudian nomor 24. Indikator kunci dari kompetensi dasar menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar adalah A. Mengklasifikasi tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. B. Menjelaskan tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. C. Menguji hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. D. Menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Nomor 24 jawabannya adalah D. Menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Nomor 25. Rumusan indikator kunci untuk kompetensi dasar menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar adalah A. Menelaah hubungan antar komponen ekosistem. B. Menjelaskan jaring-jaring makanan. C. Menyebutkan pengertian ekosistem. Atau D. Mengeneralisasi hubungan antar komponen-komponen ekosistem. Jadi jawaban nomor 25 adalah A. Menelaah hubungan antar komponen ekosistem. Nomor 26. Strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A. Membangun skema dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Atau B. Merubah perencanaan disesuaikan dengan kemampuan siswa. C. Membentuk kelompok siswa dengan kemampuan yang heterogen. Ataukah D. Tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi jawaban nomor 26 adalah D. Tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kita masuk pada soal nomor 27.
Salah satu aktivitas menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis merupakan sintaks discovery learning yang A. Pengumpulan data atau data collection, B. Pembuktian atau verification, C. Pernyataan identifikasi masalah atau problem statement, atau D. Pengolahan data atau data processing. Jawabannya adalah pembuktian atau verification. Ini ada kata ini ya, membuktikan itu berasal dari kata verifikasi. Kemudian nomor 28, manakah indikator yang sesuai untuk soal berikut ini? Nah, di sini ada grafik. Grafiknya itu tentang penjualan beras. Nah, di soalnya ini perhatikan data penjualan beras selama 5 hari di samping ini. Jika rata-rata beras yang terjual adalah 42 kuintal, maka banyak beras yang dijual pada hari Rabu adalah. Nah, kira-kira kalau untuk soal ini, apa indikatornya? Apakah A. Disajikan diagram data penjualan beras, siswa dapat menentukan banyaknya beras yang terjual pada hari Rabu. Atau B. Disajikan diagram penjualan sembako, siswa dapat menentukan banyaknya sembako yang terjual selama 5 hari. C. Disajikan diagram data penjualan beras, siswa dapat menentukan banyak beras yang terjual pada hari Kamis. Atau D. Disajikan diagram data penjualan beras, kemudian siswa dapat menentukan pencapaian penjualan beras tertinggi. Kira-kira yang mana jawabannya? Jawabannya adalah A. Disajikan diagram data penjualan beras, kemudian siswa dapat menentukan banyak beras yang terjual pada hari Rabu. Oke, kita masuk pada soal selanjutnya. Peserta didik berdiskusi, menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah, meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Aktivitas pembelajaran di atas merupakan model project-based learning pada sintaks apa? Apakah A. Menyusun jadwal pembuatan, atau B. Mendesain perencanaan produk, C. Memonitoring keaktifan dan pengembangan proyek, atau D. Pertanyaan mendasar. Jawaban nomor 29 adalah B. Mendesain perencanaan produk. Kemudian kita masuk pada soal nomor 30. Manakah soal yang memenuhi kriteria HOTS untuk stimulus berikut? Nah, jadi berdasarkan gambar ini, gambar rantai makanan pada layar ini, kira-kira soal dengan kriteria HOTS itu seperti apa? Apakah A. Sawi dan bunga sepatu berperan sebagai apa? Atau B. Jika ulat menurun drastis, apa yang terjadi pada burung elang? Atau C. Apakah peran burung elang dalam situasi rantai makanan, dalam suatu rantai makanan? Atau D. Hewan apa yang berperan sebagai konsumen tingkat 1? Kira-kira dari keempat pilihan ini mana yang merupakan soal dengan kriteria HOTS? Jawabannya adalah B. Jika ulat menurun drastis, apa yang terjadi pada burung elang? Oke, kita masuk pada soal selanjutnya. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengajak peserta didik dalam mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan. Model yang tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah A. Project-based learning, atau B. Problem-based learning, atau C. Inquiry learning, atau D. Discovery learning. Jawabannya adalah Discovery learning. Selanjutnya, perhatikan contoh soal HOTS di bawah ini. Manakah indikator yang paling tepat untuk soal di bawah? Ini soalnya, pemerintah Indonesia pernah menerapkan program transmigrasi. Nah, terutama dalam Pulau Jawa keluar untuk mengatasi masalah kependudukan. Kini, transmigrasi dianggap sudah tak relevan lagi. Dulu karena kita menganggap penduduk itu beban, maka yang kita pikirkan adalah transmigrasi dari Jawa keluar. Hari ini itu bukan lagi sebuah solusi yang efektif, kata Pak JK di Istana Wapres. Kemudian, berdasarkan kasus di atas, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut? Jelaskan alasanmu. Nah, ini adalah contoh soal HOTS. Kemudian, kira-kira dari soal ini, apa indikator soal yang tepat? Apakah A. Disajikan teks tentang kependudukan, kemudian siswa dapat menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ledakan penduduk.
Apakah ini indikatornya? Atau B, disajikan permasalahan konstekstual tentang kependudukan. Selanjutnya, siswa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan konsep kependudukan. Atau C, disajikan teks. Siswa dapat menjelaskan pengertian kependudukan. Atau D, disajikan kasus tentang kependudukan, kemudian siswa dapat menjelaskan terjadinya ledakan penduduk di suatu negara. Kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Tentunya adalah bagian B. Disajikan permasalahan konstekstual tentang kependudukan. Kemudian siswa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan konsep kependudukan. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 33. Untuk menilai siswa dalam memahami paragraf, guru meminta siswa menuliskan kembali dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Nah, teknik penilaian apakah yang sebaiknya dilakukan? A. Tertulis tulis. B. Tes lisan. C. Penilaian praktik. Atau D. Penilaian produk. Jawabannya adalah tes tertulis atau A. Kita masuk soal nomor 34. Aktivitas pembelajaran pada model project-based learning pada sintaks mendesain perencanaan produk adalah A. Peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan. B. Peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru. Kemudian C. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Atau D. Membahas kelayakan proyek yang telah dibuat dan membuat laporan produk atau karya yang dipaparkan kepada orang lain. Kira-kira yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah C. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 35. Salah satu sintaks problem-based learning adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, contoh aktivitas pembelajarannya adalah apakah siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan-bahan, atau alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah? B. Kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan. C. Kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. Atau D. Siswa yang melakukan penyelidikan atau mencari data referensi sumber untuk bahan diskusi. Nah, kira-kira nomor 35 jawabannya adalah A. Siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan-bahan, atau alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Soal nomor 36. Indikator menyebutkan benda-benda yang ada di kelas apabila dimasukkan pada matriks kemampuan berpikir dan dimensi pengetahuan berada pada posisi. Ini yang bagian A, ini ya, C1 mengingat, C2 memahami, kemudian ini nomor C3 mengimplementasikan. Kira-kira yang mana? Jawabannya adalah C, bagian A, posisi A. Itu karena dia merupakan pengetahuan faktual dan itu masih dalam posisi C1 mengingat. Karena di sini soalnya itu menyebutkan benda-benda yang ada di kelas. Itu tahap faktual itu fakta, faktual, kemudian dia mengingat. Nomor 37. Peserta didik diminta untuk menyebutkan nama tumbuhan yang ada di sekolah. Aktivitas pembelajaran tersebut masuk ke dalam dimensi pengetahuan A. Prosedural, B. Konseptual, C. Faktual, atau D. Metakognitif. Nomor 37 adalah faktual, ya, karena nama tumbuhan yang ada di sekolah tersebut pada waktu itu. Jadi jawabannya adalah faktual. Nomor 38. Perhatikan contoh kegiatan berikut ini. Menyampaikan tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan pembelajaran. Nomor 2. Mempersiapkan hal-hal apa yang harus dilakukan baik oleh guru maupun siswa pada pembelajaran. Dan yang ketiga, menyampaikan topik atau materi apa saja yang akan dibahas, apa pelajaran yang akan dilakukan. Kemudian contoh ketiga hal tersebut
dalam kegiatan komunikasi termasuk kegiatan dalam upaya menyamakan apa? Apakah tujuan, persepsi, perspektif, atau menyamakan prasangka? Jawabannya adalah persepsi. Ya, jawabannya adalah B, persepsi. Nomor 39. Fungsi utama mengajukan pertanyaan kepada siswa dalam proses pembelajaran yaitu untuk A. Mengajak siswa untuk berpikir dan bernalar. B. Menempatkan siswa sebagai subjek belajar. C. Mengetahui keinginan siswa. Atau D. Memenuhi rasa ingin tahunya. Jawabannya adalah mengajak siswa untuk berpikir dan bernalar. Dengan mengajukan pertanyaan, maka siswa akan berusaha menjawab. Nah, tentu dia akan berpikir. Nah, ketika soalnya susah, maka dia akan mencoba untuk bernalar. Jadi jawaban nomor 3 adalah A, mengajak siswa untuk berpikir dan bernalar. Nomor 40. Perhatikan kata atau istilah liquid dalam pembelajaran IPA dengan istilah liquid atau likuiditas dalam pembelajaran IPS. Istilah tersebut memiliki arti yang berbeda dengan konteks masing-masing. Nah, kesalahan memahami suatu istilah dapat menghambat dalam proses komunikasi pembelajaran. Hambatan ini biasa disebut dengan apakah A. Hambatan budaya, B. Hambatan personal, C. Hambatan semantik, atau D. Hambatan lisan. Jawabannya adalah hambatan semantik. Nomor 41. Menyampaikan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai melalui pembelajaran yang akan dilakukan bersama-sama di suatu kelas disampaikan oleh guru pada kegiatan apa? Apakah kegiatan apersepsi, kegiatan penutup, kegiatan inti pembelajaran, atau kegiatan pendahuluan? Tujuan itu disampaikan pada bagian pendahuluan. Jadi jawaban nomor 41 adalah D, kegiatan pendahuluan. Kita masuk pada soal nomor 42. Merancang pertanyaan-pertanyaan dalam proses pembelajaran yang bertujuan memotivasi siswa untuk tetap menaruh perhatian pada pembelajaran dan mengontrol siswa tetap fokus pada pembelajaran sebaiknya dibuat atau disusun dalam rencana proses pembelajaran pada bagian A. Kegiatan inti, B. Kegiatan pendahuluan, C. Tujuan pembelajaran, D. Kegiatan evaluasi. Jawaban nomor 42 adalah kegiatan inti pembelajaran. Selanjutnya nomor 43. Komunikasi itu merupakan proses simbolik. Pernyataan ini merupakan A. Prinsip komunikasi, B. Bentuk komunikasi, C. Istilah komunikasi, atau D. Tujuan komunikasi. Jawabannya adalah A. Prinsip komunikasi. Selanjutnya nomor 44. Pada pendekatan pembelajaran saintifik, keterampilan komunikasi siswa dapat dilihat dan diukur atau dinilai pada kegiatan di bawah ini, kecuali A. Mendiskusikan suatu masalah, B. Mempresentasikan hasil diskusi, C. Mencoba atau bereksperimen, atau D. Mengumpulkan data. Kemudian jawabannya adalah mencoba atau bereksperimen. Jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 45. Hal yang tidak termasuk ke dalam jenis komunikasi nonverbal adalah A. Bahasa yang digunakan, B. Gerakan tubuh, C. Intonasi suara, D. Ekspresi wajah. Jawabannya adalah bahasa yang digunakan. Namanya saja ini yang tidak termasuk ke dalam jenis komunikasi nonverbal. Nah, kalau yang A ini kan verbal. Jadi jawabannya adalah A, bahasa yang digunakan. Sedikit lagi, nomor 46. Seorang guru dituntut memiliki kemampuan bertanya dalam proses pembelajaran. Di antara pernyataan di bawah ini, manakah yang kurang tepat mengenai fungsi pertanyaan dalam pembelajaran? Jadi yang kurang tepat ya, mana yang kurang tepat? Apakah A. Merangsang siswa mencari bahan yang lebih banyak atau bereksplorasi? B. Mengembangkan dan membangun konsep diri siswa secara individu?
C. Mendorong minat dan motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Atau D. Mengukur keberhasilan guru dalam menyampaikan pokok pembelajaran. Jawaban nomor 46 adalah D. Mengukur keberhasilan guru dalam menyampaikan pokok pembelajaran. Ini bukan termasuk fungsi dari pertanyaan dalam pembelajaran. Nomor 47. Dari pernyataan di bawah ini, pernyataan manakah yang kurang tepat untuk menjelaskan tentang komunikasi yang efektif? Apakah A. Komunikasi efektif dapat terjadi apabila komunikator menyampaikan pesan hanya secara linear kepada komunikan dengan maksud untuk merubah tingkah laku? Atau B. Komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh pengirim sama maknanya dengan pesan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. Atau C. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang dilakukan oleh seorang kepada orang lain di mana respon atau efek yang terjadi pada komunikan sesuai dengan tujuan komunikator. Atau D. Komunikasi dikatakan efektif apabila terdapat kesepemahaman antara komunikator dan komunikan terhadap makna dan makna isi pesan yang disampaikan. Jadi, yang manakah pernyataan yang kurang tepat tentang komunikasi yang efektif? Jawabannya adalah A. Komunikasi efektif dapat terjadi apabila komunikator menyampaikan pesan hanya secara linear kepada komunikan dengan maksud untuk merubah tingkah laku. Jadi, jawabannya A ya, ini yang kurang tepat. Nomor 48. Secara sederhana, komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh pengirim sama maknanya dengan pesan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. Diagram yang menunjukkan komunikasi efektif adalah A. Perception, interpretation, understanding, action. Ataukah perception, interpretation, action, understanding. Atau action, understanding, perception, dan interpretation. Atau D. Action, perception, interpretation, understanding. Jawabannya adalah A. Perception, interpretation, understanding, kemudian action. Menyamakan persepsi dulu, kemudian apa interpretasinya, kemudian setelah itu memahami dan melakukan aksi. Oke, kita lanjut pada nomor 49. Indikator keterampilan komunikasi. Indikator keterampilan komunikasi melalui presentasi hasil kerja ilmiah yang dilakukan oleh siswa dapat diukur melalui aspek-aspek di bawah ini, yaitu A. Siswa mengumpulkan bukti-bukti hasil pengamatannya. B. Siswa bekerja sama mendiskusikan temuan di lapangan. C. Siswa melakukan praktikum percobaan di kelompok. Atau D. Siswa mengungkapkan data yang diperoleh dari pengamatan. Jawaban nomor 49 adalah D. Siswa mengungkapkan data yang diperoleh dari pengamatan. Kita masuk pada soal terakhir. Nomor 50. Pada saat tertentu, siswa tidak akan memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru ketika dia menganggap penjelasan guru semakin tidak jelas, semakin bingung, bahkan semakin stres. Hal ini merupakan hambatan komunikasi antara guru dan siswa dalam bentuk apa? Apakah gangguan fisik, gangguan semantik, gangguan kepentingan, atau gangguan mekanik? Jawabannya adalah E. Gangguan kepentingan. Sekian dulu video hari ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.